warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun anak-anak ibu berada. Ya, semoga kalian hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Jangan sampai lupa, tetap semangat meskipun kita belajar secara daring. Nah, pada hari ini ibu akan menjelaskan tentang hubungan antar sudut. Di mana hubungan antar sudut itu ada yang disebut dengan sudut berpenyiku atau berkomplemen. Kemudian ada sudut berpelurus atau bersuplemen. Ada juga sudut yang saling bertolak belakang. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari mungkin kalian sering melihat tentang arah mata angin, di mana arah mata angin itu adalah membentuk bermacam-macam sudut atau terbentuk oleh berbagai macam-macam sudut. Di antaranya kita lihat seperti yang ada di layar kalian. Nah, pada gambar kalian itu ada dibuatkan arah mata angin, di mana rumah Yudit sebagai pusat dari mata angin tersebut. Di sebelah utara rumah Yudit ada sebuah sekolah. Kemudian di bagian barat ada hutan. Di sebelah timur ada taman bermain. Begitu juga nanti ada di timur laut ya. Kemudian ada di barat laut sebuah masjid. Nah, itu semuanya tentang sudut. Nah, mungkin sudut-sudut itu kalian selama ini taunya cuma sudut lancip dan sudut siku-siku atau sudut tumpul atau juga ada sudut lurus. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana hubungan antar sudut tersebut. Apakah dia berpenyiku atau berpelurus atau dia saling bertolak belakang. Silahkan kalian simak video ibu selanjutnya. Selamat menyaksikan. Berpenyiku dan berpelurus dikatakan hubungan saling berpenyiku atau berkomplemen jika jumlah kedua buah sudut sebesar 90 derajat. Perhatikan yang ada di gambar kalian. Kemudian dikatakan hubungan saling berpelurus atau bersuplemen apabila jumlah kedua sudut sebesar 180 derajat. Untuk rumusnya, berpenyiku atau berkomplemen. Perhatikan gambar di mana sudut AOB ditambah sudut BOC sama dengan 90 derajat. Atau sudut BOC sama dengan 90 dikurang sudut AOB. Atau sudut AOB sama dengan 90 dikurang sudut BOC. Apabila kita misalkan sudut AOB dengan R, kemudian BOC-nya dengan S, maka didapatkan R ditambah S sama dengan 90. S-nya sama dengan 90 dikurang R atau R-nya sama dengan 90 dikurang S. Nah, sekarang perhatikan gambar untuk sudut yang berpelurus atau bersuplemen. Di mana pada gambar itu sudut AOB ditambah sudut BOC-nya 180 derajat. Jadi kalau sudut saling berpelurus, apabila kita jumlahkan, maka sudut itu menghasilkan sudut 180 derajat. Jadi, sudut AOB ditambah BOC sama dengan 180 derajat atau sudut BOC sama dengan 180 dikurang sudut AOB atau sudut AOB sama dengan 180 dikurang sudut BOC. Apabila kita misalkan AOB itu dengan T, kemudian BOC-nya dengan U, maka T tambah U sama dengan 180 derajat. Tentulah T-nya 180 dikurang R, atau R sama dengan 180 dikurang S. Contoh soal yang pertama. Perbandingan sudut A dan sudut B yaitu 4 berbanding 5, di mana sudut A dan sudut B saling bersuplemen. Maka tentukanlah besar sudut A dan besar sudut B. Nah, kita buatkan dulu diketahui, kita misalkan sudut A itu dengan 4X, sudut B-nya dengan 5X. Kalau dia bersuplemen, tentulah 180 derajat kalau A dan B-nya kita jumlahkan. Yang ditanyakan sudut A dan sudut B-nya. Nah, sekarang kita selesaikan soal ini. Sudut A ditambah sudut B sama dengan 180. Nah, A tadi 4X, B itu kita misalkan tadi 5X, dijumlahkan 4X tambah 5X sama dengan 180, 9X sama dengan 180, X sama dengan 20. Nah, kalau X-nya sudah dapat 20, kita substitusikan ke sudut A.
Sudut A itu tadi 4X, artinya 4 kali nilai X. 4 kali 20 sama dengan 80. Maka sudut B-nya tentulah 180 dikurang 80 sama dengan 100. Atau sudut B itu bisa sama dengan 5X tadi kan? Maka X-nya gantikan dengan nilai 20. Artinya sudut B sama dengan 5 kali 20 sama dengan 100. Sama dapatnya dengan cara yang pertama ya. Untuk contoh soal yang berikutnya. Perhatikan gambar. Di sana ada sebuah sinar garis ACE ya, kemudian ABD dan dipotong oleh garis BC, di mana sudut dari BAC-nya itu 42 derajat dan sudut CBD sama dengan 112 derajat. Yang ditanyakan sudut BCA. Nah, untuk mencari sudut BCA, ingat kembali tentang jumlah sudut dalam segitiga, yaitu sama dengan 180 derajat. Jadi sudut dalam segitiga kalau kita jumlahkan ketiga-tiganya, itu jumlahnya sama dengan 180 derajat juga. Nah, sudut BAC tadi 42, sudut ABC-nya 68. Dari mana datang yang 68? Karena 112 dengan sudut yang di sampingnya itu namanya berpelurus. Jadi pelurus dari 112 ya 180 dikurang 112 sama dengan 68. Ditambah sudut BCA sama dengan 180, tentulah 42 dengan tambah 68 itu 110, tambah sudut BCA sama dengan 180, sudut BCA-nya saja tentu 180 diambil 110 atau dikurang 110 sama dengan 70 derajat. Sekarang contoh yang selanjutnya. Sudut Y dan sudut Z berkomplemen, di mana sudut Y dan sudut Z mempunyai perbandingan 6:3. Tentukanlah sudut Y dan sudut Z. Nah, kita misalkan Y itu dengan 6X, Z-nya kita misalkan dengan 3X. Dia saling berkomplemen, berarti dijumlahkan nantinya akan menghasilkan sudut 90. Yang ditanyakan sudut Y dan sudut Z-nya berapa? Nah, perhatikan untuk jawaban soal kita. Sudut Y ditambah sudut Z sama dengan 90 derajat. Nah, ini harus kalian pahami ya, karena dia berkomplemen, artinya sudut Y dengan sudut Z itu akan sama besarnya dengan 90. Nah, kita gantikan nilai, kita substitusikan Y sama dengan 6X, Z-nya sama dengan 3X, nah sama dengan 90. 6X tambah 3X itu 9X sama dengan 90, maka X 90 dibagi 9 sama dengan 10 derajat. Baru kita substitusikan nilai X yang 10 tadi ke dalam nilai sudut Y. Sudut Y sama dengan 6X, artinya 6 kali X. 6 kali 10, yaitu 60. Sudut Z-nya tadi berapa? 3X. Artinya 3 kali nilai X, 3 kali 10, yaitu 30. Atau bisa juga sudut Z dicari dari mana? Dari 90 dikurang 60, yaitu 30 derajat, sama ya. Oke, anak-anak ibu sekalian, kita masuk materi yang berikutnya, sudut yang saling bertolak belakang. Di mana pada pertemuan kemarin sebelum video ini juga ada ibu bahas tentang sudut bertolak belakang. Di mana besar sudut bertolak belakang itu sama. Yaitu di sini perhatikan sudut COB, kemudian sudut DOA atau AOD ya, itu namanya sudut bertolak belakang. Di mana sudut beta dengan sudut gamma juga sudut bertolak belakang, yaitu COD dan AOB. Itu sama-sama yang ibu tandai dengan warna biru sudutnya. Itu artinya sama ya. Nah, untuk contoh soalnya seperti ini dia. Tentukanlah nilai X, nilai Y, dan Z dari gambar ini. Nah, gambarnya diperhatikan di sana ada 3 buah garis yang saling berpotongan ya. Karena setiap sudut yang dilingkari itu memiliki posisi yang bertolak belakang. Contoh, 120 bertolak belakang dengan 2X. 68 bertolak belakang dengan 5Z tambah 3.
52 derajat tolak belakangnya dengan 3Y. Kalau dia bertolak belakang, besarnya akan sama ya. Kita lihat yang pertama, 2X sama dengan 120. Artinya, X sama dengan 120 dibagi 2. X sama dengan 60. Nah, untuk yang 5Z tambah 3 samanya dengan 68. 5Z saja tentu 68 dikurang 3. 5Z sama dengan 65. Z sama dengan 65 dibagi 5 yaitu 13. Nah, untuk mencari nilai Y, kita perhatikan sudut 3Y sama dengan 52. Y sama dengan 52 dibagi 3, Y sama dengan 14. Nah, demikianlah anak-anak Ibu sekalian. Sudah ada beberapa contoh yang Ibu berikan di sini, baik itu sudut yang berkomplemen, bersuplemen, maupun yang bertolak belakang. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya, masih dalam hubungan antar sudut, yaitu nanti ada beberapa istilah atau penamaan sudut apabila dua garis sejajar dipotong oleh garis lurus yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.